Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Damai semesta, selamat untuk semua. Kita berbicara soal gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Jadi sekarang kita khusus berbicara tentang gereja. Kalau kemarin tanda dan sarana keselamatan manusia, penyelamatan manusia, sekarang salah satu tanda dan sarana itu adalah gereja. Maka kita bicara secara khusus tentang gereja. Logikanya begini teman-teman. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu melalui tanda-tanda. Jadi tidak bisa atau bukan tidak bisa ya. Tidak tiba-tiba Allah itu hadir secara fisik di hadapan kita. Jangan pernah mimpi kecuali kita memang orang yang sungguh dipilih oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu mau menunjukkan bahwa diri Allah, dirinya itu ada dan berkarya. Maka Allah hadir dalam tanda-tanda. Soalnya nanti kalau menunjukkan secara fisik mungkin malah manusia yang tidak bisa menerima dengan baik. Yang jelas serba salah lah. Sebagai Allah itu di hadapan manusia serba salah. Serba salahnya begini. Mau ditunjukkan dengan hal-hal yang spektakuler, itu nanti malah pikirannya macam-macam, meskipun manusia selalu menginginkan tanda. Hanya manusia kadang tidak memahami tanda. Tetapi mau hadir secara menyejarah melalui tanda-tanda juga tidak begitu mudah dipahami. Maka serba susah kan menjadi Allah. Ya itulah kebesaran Allah. Kalaupun dia mau dengan cara yang spektakuler, sebenarnya itu haknya Allah. Tetapi kemungkinan bukan cara Allah juga untuk menunjukkan pada manusia dengan cara yang yang manusia inginkan, karena seolah-olah Tuhan menjawab keinginan manusia dengan cara yang diharapkan manusia yang spektakuler seperti tokoh-tokoh dalam film. Enggak. Yang jelas Allah mau menunjukkan bahwa dirinya itu ada, benar-benar ada dan berkarya. Melalui apa? Melalui tanda-tanda dalam kehidupan manusia. Dalam berkomunikasi, kita dapat melihat tanda-tanda atau simbol-simbol. Kemarin kita sudah bahas video sebelumnya. Nah, kadang kita tanpa sepatah kata diucapkan, kita atau seseorang bisa memahami maksud dan tindakan atau tanda tersebut. Ya kan? Kalau menyuruh orang datang, cukup dengan menggerakkan keempat jari, kemudian diayunkan ke arah kita, lalu orang akan datang tanpa mengatakan datanglah kepadaku. Ya kan? Itu dalam komunikasi. Ada banyak tanda dan simbol dan kita bisa memahami. Nah, penyelamatan Allah pada manusia itu melalui tanda-tanda dan juga sarana-sarana yang ada di dunia ini. Kenapa begitu? Karena Allah mau hadir pada diri manusia dengan cara manusia. Dengan cara manusia, bukan dengan cara Allah. Maksudnya supaya bisa dipahami manusia, maksudnya begitu. Nah, gereja dalam arti kumpulan umat Allah ya, yang dibentuk oleh Yesus Kristus, itu juga sebagai tanda dan sarana bagi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya kepada manusia. Kemungkinan salah satu tanda ya, karena sarana keselamatan untuk sampai pada Allah itu bisa macam-macam. Nah, kerangka pikirnya demikian.
Tadi logikanya. Kerangka pikirnya sekarang. Gereja itu hadir untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul dari Yesus. Jadi Yesus memberi perintah, memberi tugas perutusan pada para rasul. Para rasul meneruskan kepada gereja. Kita ingat, gereja pertama kali disebut gereja itu di kota Antioquia. Nah, merupakan tugas untuk melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi gereja itu mengemban tugas. Tugas itu melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Ya, Yesus sendiri sebenarnya bisa, tetapi dia mau melibatkan manusia. Allah mau melibatkan manusia dalam karya keselamatan. Supaya kita tidak tinggal terima matang gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, peran gereja apa sekarang? Peran gereja itu membawa umat semakin berkenan kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Membawa umat semakin berkenan kepada Yesus dan setia kepada Yesus. Karena gereja mengikuti Yesus Kristus. Kita harus memahami bahwa Yesus yang telah wafat dan bangkit itu tidak lagi hadir secara langsung kepada setiap orang. Physically maksudnya. Bisa enggak? Ya bisa, tapi belum waktunya. Kapan sih waktunya? Waktunya nanti pada saat parusia. Apa itu parusia? Parusia itu saat Yesus datang kedua kali. Dia akan datang kembali ke dunia. Physically. Jadi kita memahami parusia itu masa di akhir zaman. Kita sekarang hidup di zaman akhir. Zaman akhir ini akan berakhir pada akhir zaman. Bingung kan? Nggak usah bingung. Ini ada zaman akhir, rentangan zaman akhir, lalu di belakangnya ada akhir zaman, di mana zaman itu berakhir. Mau dibulak-balik toh? Enggak dibulak-balik. Oke, sambil memahami kita lanjut. Lalu wajah dan kehadiran Yesus nampak dalam wajah dan kehadiran gereja di tengah masyarakat. Jadi kalau melihat gereja berarti melihat Yesus. Gampangannya gitu. Nah, teman-teman, gereja itu menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Maksudnya begini, kalau kita mau dekat dengan Allah, erat dengan Allah, gereja itu menjadi salah satu sarananya. Dengan menjadi anggota gereja, lalu gereja itu sendiri, bukan gereja bangunan ya, gereja tapi umat Allah. Itu menjadi sarana bagaimana kita menjalin komunikasi. Entah pas perayaan sakramen, entah pas misa, entah pas berdoa bersama. Nah, dalam komunikasi atau pertemuan dengan Tuhan, itu dipergunakanlah simbol-simbol atau tanda. Ya memang harus begitu ritualnya. Karena bagi manusia modern terutama itu amat sangat sulit untuk hening bertemu Tuhan. Itu amat sangat sulit. Karena apa? Karena dunia. Sebenarnya bisa kalau kita mau. Tapi perlu latihan. Latihan day by day, every time, every minute, every second. Ya. Jadi kita bisa sendiri, tapi gereja itu menjadi sarana. Lalu kita dalam gereja itu ada banyak simbol. Ada gereja, ada kain liturgi, ada warna liturgi, ada sibori, ada hosti, ada anggur, ada air, ada gerak-gerik dalam gereja Katolik ya. Itu simbol dan tanda. Nah, tanda atau simbol dalam komunikasi atau pertemuan
terutama pertemuan kita, komunikasi kita dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan sakramen. Jadi gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Artinya gereja sebagai sakramen. Apa itu sakramen? Arti sakramen. Yuk kita lihat arti sakramen. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacramentum. Artinya sarana dan tanda keselamatan Allah bagi manusia. Sarana dan tanda keselamatan Allah bagi manusia, atau sarana dan tanda kehadiran Allah bagi manusia. Sama aja ya. Jadi sarananya. Dalam gereja Katolik kita mengenal 7 sakramen. Baptis, Ekaristi, penguatan yang dimasukkan dalam sakramen inisiasi. Inisiasi itu nanti kita bahas di bab 8 ya. Ini bab 7, bab terakhir dalam PTS. Lalu ini ada 3, baptis, ekaristi, penguatan. 2 yang lain itu disebut sakramen penyembuhan. Tadi inisiasi. Inisiasi itu orang dimasukkan ke dalam suatu kelompok. Memasukkan. Lalu sakramen penyembuhan ada sakramen tobat dan sakramen orang sakit. Itu penyembuhan. Penyembuhan bisa berarti fisik, bisa berarti psikis. Ya, sudah 5. 2 lagi apa? 2 lagi adalah sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Ini hanya salah satu. Kalau yang sudah terima sakramen imamat, tidak terima sakramen perkawinan. Yang terima sakramen perkawinan tidak menerima sakramen imamat. Tapi 5 yang lainnya itu diterima oleh semua anggota gereja. Kehadiran Allah dalam gereja. Jadi teman-teman, Allah itu hadir melalui tanda dan simbol. Sekali lagi. Lalu gereja menjadi salah satu tanda itu. Atau mau dikatakan simbol ya boleh, simbol. Gereja itu salah satu tanda atau salah satu simbol kehadiran Allah. Dan gereja menjadi sarana Allah untuk melaksanakan penyelamatannya kepada manusia. Maka gereja hadir untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima para rasul dari Yesus. Sekali lagi. Lanjut. Di manakah kita menemukan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan? Yuk kita lihat. Lumen Gentium. Lumen Gentium disingkat LG. Lumen Gentium. Tulisannya Gentium, bacanya Gentium. Artikel 1. Apa isinya artikel 1? Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen. Gereja dalam Kristus bagai sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dalam kesatuan dengan seluruh umat. Nanti bisa dilihat sendiri dalam dokumen Konsili Vatikan kedua atau di modul ada, silahkan di download modulnya. Yang kedua, Lumen Gentium artikel 9. Jadi gereja di dalam tangan Tuhan, ini isinya artikel 9 ya. Gereja di dalam tangan Tuhan adalah alat penyelamatan semua orang. Alat penyelamatan semua orang itu gereja. Itu yang merumuskan Konsili Vatikan kedua ya. Para Bapak Uskup, Bapak Paus bersama para uskup, kolegium para uskup. Berikutnya Lumen Gentium artikel 48. Apa isinya? Gereja adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Jadi ini berbicara soal gereja sakramen, gereja sakramen, gereja sakramen. Yang keempat itu ada Katekismus Gereja Katolik, disingkat KGK. Pengajaran Gereja Katolik, Katekismus ini.
tujuan utama gereja adalah menjadi sakramen persatuan manusia dengan Allah secara mendalam. Ini isinya KGK nomor 775. Berikutnya yang KGK 776 isinya, sebagai sakramen gereja adalah alat Kristus. Jadi ini hanya poin-poin pentingnya ya. Isinya sebenarnya banyak, paragraf-paragraf yang panjang, tapi tidak mungkin paragraf panjang disampaikan di sini ya, nanti terlalu panjang slide-nya. Jadi ini Lumen Gentium disingkat LG, KGK itu disingkat Katekismus Gereja Katolik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian tengah semester genap. Bahannya sampai sini. Lalu modul-modul silahkan di-download. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ini silahkan nanti saya upload kemudian. Baik, salam pembelajar, salam Dom Savian, salam Omah Diskusi.